Semuanya, di video kali ini gue mau ngebahas tentang gimana sih cara gue mengelola gaji gue yang under UMR di mana cuma 2 juta rupiah. Kenapa ya? Karena gue merasa, gue gak tahu, cuman gue merasa kayaknya kebanyakan warga Indonesia atau especially yang baru fresh graduate gitu, ketika mereka kerja itu mereka pasti salary-nya itu kebanyakan di bawah UMR ya. Dan di sini gue mau ngasih tahu tips gimana caranya gue mengelola gaji yang segitu seefisien mungkin. So, langsung aja, let's go. Oke, sebelum gua melanjutkan ya, ini disclaimer dulu. Ini tuh nggak bisa ditiru oleh semua orang ya, karena setiap orang itu memiliki kondisi dan situasi yang berbeda. So, jadi gua mulai dari situ dulu. Kondisi gua gak ada tanggungan siapapun. Gua cuma menanggungi diri gua sendiri. Jadi gua belum termasuk sandwich generations ya. So ini lebih ada privilege lah ketika gua hanya mengelola untuk gua sendiri. So di sini gua mau ngasih tips ya supaya kita tidak merugi atau istilahnya kita terjerumus lah atau ke hal-hal yang contohnya sampai pinjol, sampai ya gitu-gitu deh, yang pokoknya yang merugikan diri sendiri. Gimana sih caranya supaya kita itu bisa mengelola uang itu dengan baik? Kira-kira alokasinya itu kemana aja sih? Mungkin kalian bakal berpikir ya, gue bakal saranin ke instrumen investasi ini, investasi itu. Setelah dipikir-pikir kembali teman-teman, untuk di gaji gue sekarang, yang paling penting itu bukan investment, tapi income power. So di dunia finance itu ada dua sumber income. Yang pertama itu ada human capital, yang kedua itu ada financial capital. So di usia kita seperti gua, misal gua usia 19 itu, financial capital kita itu masih lemah. So hal yang paling utama kita harus push yaitu human capital. Dimana kita bekerja, kita cari labor, kayak ya kita bekerja buat orang untuk menghasilkan uang, dan kita terus asah kemampuan human capital itu sampai pendapatan kita itu sebesar mungkin. Barulah kita masuk ke financial capital. Oke. Dan untuk menjaga supaya kita tidak terjerumus ke dalam kemiskinan atau siklus setan atau hutang itu ya, yang pertama harus kalian lakukan itu adalah kurangin gengsi. Kenapa? Ini merupakan faktor bisa dibilang faktor utama orang-orang itu terjerumus ke dalam pinjol ya, ke dalam hutang. Mereka pertama, gengsi mereka terlalu tinggi, hidup mereka memaksakan. Jadi hidup mereka hidup di atas kemampuan mereka gitu. So solusinya yaitu ya kita harus hidup di bawah kemampuan kita. Misal kalian pendapatan kalian 2 juta, kalian hiduplah di bawah 2 juta, misal 1 juta. Kayak gue, contohnya gue rata-rata sebulan cuma 1 juta, jadi gue masih ada surplus 1 juta yang bisa gue tabung ataupun gue investasiin. Cuman di income segitu, seperti yang gue bilang tadi, yang perlu kita fokuskan utama itu ke human capital. Jadi kita asah skill kita investasi di ilmu sampai pendapatan kita sebesar mungkin. Barulah kita ke financial capital, tempat dimana kita untuk mengumpulkan kekayaan. Gua mau kenalan dulu, dimana nama gua Ted. Gua sekarang 19 tahun ya, dan ya pendapatan gue sekarang cuma di 2 jutaan aja. Dan seperti yang gue bilang tadi, dimana gue akan memfokuskan ke human capital gue, dimana gue perbesar income yang gue dapat, dan yang dimana
untuk hal itu gue sekarang ada rencana mau buat bisnis gue sendiri ya. Berhubungan gue sekarang itu kerja di studio foto dan kayak percetakan foto gitu. Jadi gue mau buat bisnis atau usaha gue di mana buat kalian yang misalkan ada foto keluarga ataupun foto kalian sama pasangan kalian ataupun foto kalian sama teman atau sendiri atau foto kalian lagi dimanapun, kalian bisa cetak foto itu di gua guys. So jadinya nanti itu kalian DM ke admin gua lalu gua proses, kita proses misal ukuran berapa dicetaknya lalu gua deliver ke kalian nantinya. Cukup simpel sebenarnya. Dan untuk akun Instagramnya yaitu ini dia, namanya itu Tevafrin. Nah di situ kalian akan dipandu gimana sih cara-caranya untuk order, dan kalian di sana diperlihatkan gue juga gimana sih hasil dari cetakan foto dari gua gitu. So ya. Dan nanti juga kedepannya kalau misalkan usaha gue ini lancar, ini tuh tingkat ROI atau return of investmentnya itu lebih tinggi daripada gue investasi misal cuma 500.000 atau 100.000 ke dalam instrumen investasi gitu. Hasilnya itu jauh-jauh lebih gede dibandingkan investment ini. So makanya di gaji yang cuma seimut itu di bawah UMR, yang perlu kita lakukan adalah uang itu kita jadikan untuk survive, kita untuk jadikan itu untuk bertahan setiap bulannya. Cuman di samping itu kalian harus cari sampingan-sampingan yang bisa menambah pemasukan kalian dan ya kalian bisa mencapai nanti financial freedom. Dan ya, gue adalah seorang anak yang baru usia 19 tahun yang lagi berusaha untuk mencapai financial goals-nya itu ya freedom. Dan di sini gue mau nge-share perjalanan gue dan gimana sih gue berpikir dan apa keputusan gue yang gue ambil di hidup gue untuk mencapai ke titik itu. Dan ya, oh ya, dan ketika kalau misalkan si usahanya gue ini jalan yang Tevafrin ini, gue itu ada rencana juga nantinya mau langsung ke fotografi. Jadi berhubung gue suka fotografi, gue punya taste, gue punya rasa di fotografi itu. Dan ya gue mau nanti tuh mau coba kalau misalkan ini udah jalan, gue akan coba masuk ke fotografinya juga. Jadi nanti buat kalian misal dari wisudaan yang kuliah terus wisuda mau kalian foto, kalian bisa booking gue, dan plusnya kondisi gue bisa langsung dicetak juga gitu, ada paketnya nanti. So langsung aja kalau misalkan buat kalian yang mau print atau cetak foto kalian lalu dibuat bingkai gitu, langsung aja ke akunnya Tevafrin. Oke? So mungkin gitu aja teman-teman video dari gua. Semoga bermanfaat. Di sini balik lagi seperti yang gua bilang, di sini gua nggak ada namanya mengajari atau ngasih saran. Di sini gua cuma share apa yang ada di otak gua, ada apa yang ada di kepala gua, karena video ini purely tanpa skrip sama sekali. Karena menurut gue skrip itu membuat kita terbatas ruangnya. Kita sulit untuk mengekspresikan. Beda secara natural. Kalau natural itu kelihatan bahwa orang itu benar-benar berisi atau enggak, atau real atau enggak apa yang dia bilang gitu. So ya, video gue tanpa skrip. Semoga video gue bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Ya, jangan lupa tonton terus channel gue. See you on the next video. Bye-bye.